nothing could be harder. It's so easy. Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Banti Aur Babli 2. Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Varun Sharma dan dibintangi oleh Saif Ali Khan, Rani Mukherjee, Siddhant Chaturvedi, dan Sharwari. Banti Aur Babli 2 berkisah tentang sepasang penipu ulung yang sudah pensiun dari dunia tipu-tipu. Tetapi mendadak penipu lain muncul dan mengatasnamakan mereka berdua sebagai pelaku penipuan. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Kunal Singh adalah seorang sarjana lulusan komputer, namun ia belum memiliki pekerjaan tetap. Kunal memiliki kekasih bernama Sonia. Mereka berdua menipu orang-orang kaya dengan iming-iming, menawarkan liburan di pulau eksotis dan ditemani oleh para gadis cantik tanpa ketahuan istri mereka. Orang-orang kaya yang serakah akan wanita ini akhirnya termakan tipu daya Kunal. Mereka memberikan sejumlah uang, tetapi tentu saja mereka tidak bisa berangkat ke tempat tujuan karena mereka tertipu. Setelah mengetahui kebohongan Kunal, orang-orang ini kemudian mendatangi kantor travel milik Kunal, namun kantor itu sudah kosong dan yang tersisa di ruangan hanyalah logo bertuliskan Banti dan Babli. Rakesh Trivedi dan Vimi Trivedi adalah pasangan suami istri. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Papu. Rakesh dan Vimi dulunya adalah penipu ulung yang sangat terkenal. 15 tahun yang lalu mereka menggemparkan India dengan penipuan berkelas. Mereka punya ciri khas tersendiri. Setelah menipu, mereka akan meletakkan logo terkenal yaitu Banti dan Babli. Saat ini mereka sudah pensiun dari dunia tipu menipu. Mereka memutuskan untuk menyambung hidup dengan memilih profesi baru, yaitu menjadi penghibur orang-orang dari panggung ke panggung dengan tarian dan nyanyian. Suatu hari saat mengantarkan anaknya ke sekolah, Rakesh justru kepergok polisi. Ia dan istrinya kemudian ditangkap dan diikat di atas rel kereta api. Dari kejauhan terdengar suara sirene kereta. Rakesh dan Vimi ketakutan dan sejurus kemudian ternyata yang datang bukanlah kereta api, melainkan polisi Jatayu Singh. Jatayu adalah asisten polisi Dasrat Singh. Polisi Dasrat dulunya memburu Rakesh dan Vimi. Jatayu kemudian menangkap Rakesh dan Vimi karena mereka mengira jika Rakesh dan Vimi adalah pelaku penipuan yang baru saja terjadi. Rakesh dan Vimi tentu saja kaget mendengar tuduhan polisi karena mereka tidak melakukan penipuan itu. Mereka berusaha menyangkal, tetapi polisi Jatayu tidak kenal kompromi dan alhasil Rakesh dan Vimi dijebloskan ke dalam penjara. Chutwa Chaubi adalah wali kota yang korup. Ia memiliki seorang anak bernama Golu. Suatu hari, Chutwa bertemu dengan penasehat ilmiah Perdana Menteri yang bernama Gayatri. Gayatri ditunjuk Perdana Menteri untuk mengawasi kebersihan Sungai Gangga. Ia berniat menggandeng perusahaan swasta untuk membersihkan Sungai Gangga. Dan sebagai imbalannya, perusahaan tersebut bisa memanfaatkan air dari Sungai Gangga untuk kebutuhan mereka. Tuan Chutwa tertarik dengan tawaran itu. Ia mendatangi asisten Gayatri yang bernama Sekar. Chutwa meminta Sekar agar mempertemukan dirinya dengan penasehat Perdana Menteri. Saat bertemu dengan Gayatri, Tuan Chutwa mengutarakan niatnya. Ia ingin anaknya Golu mendirikan perusahaan air mineral dengan memanfaatkan air dari Sungai Gangga. Gayatri siap mengabulkan keinginan Chutwa dengan dua syarat. Pertama, Tuan Chutwa harus membersihkan Sungai Gangga dari sampah, dan yang kedua, mereka harus membayar sejumlah uang untuk biaya administrasi. Golu dan ayahnya setuju. Mereka memulai misinya untuk membersihkan sampah dari Sungai Gangga.
Siapapun dilarang membuang sampah di sana. Alhasil, Sungai Gangga menjadi bersih. Wali kota juga memberikan suap kepada Gayatri dan setelah itu mereka berhasil mengantongi izin dan mengelola air Sungai Gangga. Golu dan ayahnya sangat senang. Mereka mengadakan ritual sebagai bentuk ucapan syukur, tetapi mendadak polisi hadir di tempat itu dan menghentikan acara tersebut karena perusahaan Golu sebenarnya belum memiliki izin apapun. Ternyata Kunal dan Sonia adalah dalang dari penipuan terhadap Tuan Cutua dan anaknya. Mereka menyamar menjadi Sekar dan Gayatri untuk menipu Golu dan ayahnya. Seperti biasa, mereka melakukan penipuan itu dengan mengatasnamakan Banti dan Babli. Polisi Jatayu akhirnya sadar jika Rakes dan istrinya tidak bersalah. Karena saat penipuan terjadi mereka masih ada di dalam penjara. Jatayu kemudian melepaskan keduanya. Sementara itu, kekasih Kunal yang bernama Sonia terlihat serius mempromosikan aplikasi yang ia ciptakan kepada 2 orang investor. Sonia sebenarnya butuh sponsor untuk mendanai pengembangan aplikasinya. Tetapi kedua investor itu tidak berminat. Di sisi lain, uang hasil penipuan yang mereka lakukan belum cukup untuk mendanai pengembangan aplikasi yang diciptakan oleh Sonia. Mereka berdua memutuskan untuk terus melakukan penipuan. Sekalipun kerjaannya menipu, tetapi pasangan kekasih ini memiliki hati yang peduli kepada nasib anak-anak yang kelaparan dan terlantar. Mereka menyumbangkan 90% hasil penipuan untuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Berita penipuan mengatasnamakan Banti dan Babli semakin viral di media. Hal itu membuat Vimy dan Rakes geram karena mereka adalah Banti dan Babli yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, polisi Jatayu datang ke rumah Vimy. Ia memaksa Pak Sutri itu untuk terjun ke lapangan guna membantu Jatayu menangkap pelaku penipuan. Rakes dan Vimy setuju karena mereka juga ingin menangkap orang yang telah menodai jerih payah mereka dalam mempopulerkan brand Banti dan Babli sebagai penipu ulung. Dan saat ini brand tersebut digunakan oleh orang lain dengan seenaknya tanpa izin dari mereka. Ternyata polisi Jatayu sangat licik. Ia berniat menangkap keempat personil Banti dan Babli, tidak hanya yang senior tetapi juga yang junior. Banti dan Babli Junior kembali melakukan penipuan. Kali ini mereka menipu pengusaha yang bergerak di bidang logistik. Pengusaha tersebut menjual beras bersubsidi kepada para pengepul. Padahal beras itu seyogyanya harus menjadi milik warga miskin. Dari 1.000 ton beras, Banti dan Babli Junior membagi-bagikannya kepada warga yang tidak mampu dan sisanya sebanyak 10 truk akan mereka jual kepada pengepul di wilayah Kanpur. Banti dan Babli Senior bisa mendeteksi di mana Banti Junior akan menjual beras sebanyak itu. Mereka mendatangi seorang bos beras dan memaksanya untuk menjebak Banti Junior. Alhasil, Rakes dan Vimy alias Banti dan Babli Senior berhasil menggerebek Kunal dan Sonia ketika mereka melakukan transaksi. Kunal dan Sonia segera melarikan diri dan mereka dikejar oleh Rakes dan Vimy. Vimy mengejar menggunakan penutup wajah, sedangkan wajah Rakes justru terkena tumpahan warna karena saat itu warga sedang merayakan festival Holi. Kunal dan Sonia akhirnya tertangkap, tetapi mereka tidak mengenali wajah Rakes dan Vimy. Setelah itu, mereka diinterogasi oleh polisi Jatayu. Namun, keduanya membantah jika mereka adalah penipu. Berhubung tidak memiliki cukup bukti, polisi Jatayu akhirnya membebaskan Kunal dan kekasihnya. Mengetahui hal itu, Vimy dan Rakes cukup terkejut, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Rakes sadar jika Kunal adalah seorang penipu yang cerdas dan bukan kaleng-kaleng, dan ia bisa merasakan itu dari tatapan matanya. Rakes dan Vimy tentu saja tidak ikhlas popularitas dan brand penipu yang mereka ciptakan di masa lalu dan cukup terkenal, kali ini harus digantikan oleh orang lain. Mereka berdua kemudian menyusun siasat agar bisa menangkap Kunal dan pasangannya. Target penipuan selanjutnya adalah Tuan Anan Kisor, kepala perpajakan. Kunal menelpon Kisor. Ia memberitahu Kisor tentang kejahatan seorang politisi korup yang menerima suap dan melakukan penggelapan sejumlah uang negara. Politisi itu bernama Nyonya Lovely. Tuan Kisor kemudian bersiap-siap untuk melakukan operasi penggerebekan dan ia tidak sadar jika Sonia sudah mendekati dirinya untuk mencuri sejumlah informasi penting. Rencana Kunal itu ternyata diketahui juga oleh Vimy. Karena Vimy secara diam-diam mematai Kunal dan juga targetnya yaitu Tuan Kisor. Vimy dan Rakes segera lapor polisi terkait rencana Kunal dan Sonia.
Tetapi sayang, saat akan melakukan penggerebekan, polisi Jatayu justru tidak membawa Vimy dan Rakesh karena polisi Jatayu ingin namanya populer dengan menangkap Banti dan Babli. Tuan Kishore mendatangi kediaman Nyonya Lovely, seorang politisi korup yang menerima suap dan membabat habis uang rakyat. Tuan Kishore segera melakukan penggerebekan dan mereka menemukan sejumlah uang hasil korupsi dan juga kolusi. Di saat bersamaan, polisi Jatayu mengira jika salah satu dari anak buah Tuan Kishore adalah Banti dan Babli yang sedang menyamar dan ingin menggondol uang Nyonya Lovely. Mereka berusaha untuk memeriksa anak buah Tuan Kishore, tetapi gagal menemukan Banti dan Babli karena mereka memang tidak ada di sana. Sementara itu, di luar kediaman politisi terdapat ratusan simpatisan Nyonya Lovely. Tuan Kishore kesulitan untuk keluar dari rumah tersebut, tetapi ia sudah menyiapkan rencana cadangan. Tuan Kishore kemudian menghubungi pasukan khusus anti huru-hara. Seketika pasukan itu datang ke tempat itu untuk membawa uang sitaan sekaligus menjaga keamanan petugas perpajakan. Polisi Jatayu akhirnya mengalah dan membiarkan Tuan Kishore pergi. Setelah itu, mereka meninggalkan kediaman politisi dengan membawa sejumlah uang. Di tengah perjalanan, Tuan Kishore bertemu dengan pasukan anti huru-hara yang sedang naik bajai. Ia merasa heran karena tadinya pasukan anti huru-hara ini mengikuti mereka dari belakang. Hal ini bisa terjadi karena Kunal CS menyamar menjadi pasukan anti huru-hara dan mereka kemudian membawa kabur uang tersebut. Mobil mereka berada di bagian belakang rombongan petugas pajak. Sonia sudah mengetahui rencana Tuan Kishore karena ia meletakkan alat penyadap pada ponsel miliknya. Itu sebabnya Sonia menghalangi gerak pasukan khusus Tuan Kishore dengan membocorkan ban mobil mereka. Sementara Kunal CS dengan leluasa bertindak sebagai polisi anti huru-hara yang membawa kabur uang sebanyak 2 miliar. Pelaku selalu meninggalkan logo Banti dan Babli kepada korban termasuk kepada Tuan Kishore. Kunal menelpon polisi Jatayu. Kebetulan di sana juga ada pasangan Vimy dan Rakesh yang mendengar percakapan itu. Kunal kemudian menjelaskan sebab kenapa mereka menggunakan nama Banti dan Babli. Ia beralasan jika nama itu adalah nama penipu elit yang tidak pernah bisa tertangkap. Kunal yakin jika mereka juga tidak akan tertangkap seperti Banti dan Babli. Setelah pembicaraan telepon selesai, Vimy menyayangkan sikap polisi Jatayu yang tidak mau membawa mereka ke TKP saat penyergapan di rumah politisi. Polisi Jatayu tersinggung dengan ucapan itu. Ia tidak mau lagi melibatkan Vimy dan Rakesh dalam usahanya untuk menangkap Banti dan Babli. Mereka dipecat dari tim tersebut. Setelah dibuang dari tim Jatayu, Vimy dan Rakesh merasa kecewa. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali beraksi menjadi Banti dan Babli. Dan pada akhirnya sekarang ada 2 Banti dan Babli. बल्कि आगे की 10 generations आराम से बैठकर खाएंगे। पहली बार इतना पैसा देख के उनको यकीन नहीं आएगा कि ये सब इनका है। Rakesh sibuk berolahraga untuk menghilangkan lemak di dalam perutnya agar bisa bergerak lebih cekatan. Sementara Kunal dan Sonia, mereka sibuk menyembunyikan uang yang sangat banyak jumlahnya di balik dinding apartemen. Setelah itu, Kunal dan Sonia menikmati liburan. Ketika Kunal dan Sonia sibuk menikmati liburan, Vimy dan Rakesh menyiapkan strategi untuk mengalahkan mereka. Ia mendatangi 2 teman lama agar bisa membantu rencananya. Mereka adalah Briganza dan Papaji. Mobil Kunal dan Sonia dihentikan oleh seorang pria bernama Briganza. Briganza mengaku mobilnya mogok dan ia butuh tumpangan. Ketika bersiap untuk masuk ke dalam mobil, Briganza dengan sengaja menjatuhkan kopernya dan uang berhamburan keluar. Kunal melihat kejadian itu dan ia mulai penasaran akan apa yang Briganza lakukan. Mereka mengantar Briganza ke sebuah pabrik dan secara diam-diam mencuri dengar percakapan antara Briganza dan Papaji. Setelah itu, Briganza mengajak mereka minum sebagai bentuk balas budi karena telah mengantarnya ke tempat tersebut. Briganza kemudian menceritakan jika ia sedang melakukan pencucian uang ke luar negeri. Dengan demikian, uang hasil korupsi yang Briganza lakukan tidak bisa terdeteksi di India. Kunal dan Sonia tertarik dengan ide tersebut. Mereka punya banyak uang tetapi uang itu hasil penipuan. Karena itulah Kunal ingin melakukan pencucian uang. Untuk melakukan pencucian uang, Briganza memberikan nomor HP seseorang yang bernama Buller kepada Kunal. Malam harinya Kunal mencoba menghubungi Buller, tetapi yang mengangkatnya adalah Vimy yang sedang menyamar.
Vini jual mahal dengan meminta Kunal memberikan password dari transaksi yang akan mereka lakukan. Karena Kunal tidak punya passwordnya, Vini kemudian mematikan panggilan telepon itu. Kunal penasaran dan ingin sekali bertemu dengan Buler. Mereka kemudian membuntuti pria tua yang melakukan transaksi dengan Briganza. Pria ini bernama Papaji. Papaji tidak mau mempertemukan Kunal dengan Buler, kecuali jika ia dibayar sebesar 2 juta rupiah. Kunal tidak keberatan dengan nominal yang diminta. Mereka akhirnya berangkat ke Abu Dhabi karena di sanalah Buler berada. Polisi Jatayu mendatangi Papu yang sedang bermain bersama temannya yaitu Rinku. Jatayu mengiming-imingi Papu sejumlah hadiah. Ia juga mengaku akan mengangkat Papu menjadi agen rahasianya seperti dalam film James Bond. Papu tergiur dan ia akhirnya memberitahu kemana orang tuanya berada saat ini. Berkat informasi dari Papu, polisi Jatayu mengetahui semua gerak-gerik Vimy dan Rakesh. Sementara itu, di sebuah hotel di Abu Dhabi, Kunal mencoba menarik perhatian Buler dengan memesan semua kaviar yang ada di hotel tersebut. Rakesh yang menyamar menjadi Buler pura-pura marah. Ia mendatangi meja Kunal dan adu mulut pun terjadi. Rakesh berakting maksimal agar Kunal dan Sonia meyakini jika ia benar-benar bos besar yang bisa melakukan money laundry. Tidak hanya Rakesh, Vimy juga menyamar sebagai istri Rakesh yang bernama Cutie. Ia adalah kolektor kuda. Saat lelang kuda berlangsung, Vimy alias Cutie terus memberikan harga penawaran tertinggi sekalipun ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Tentu saja Cutie ditantang oleh istri Kunal. Mereka berlomba-lomba menaikkan harga. Beruntung, Sonia tidak pernah mau mengalah sehingga mereka memenangkan lelang. Jika tidak, maka Vimy dan Rakesh bisa jadi gembel di jalanan untuk membayar harga lelang kuda itu. Kunal mendatangi Tuan Buler dan istrinya. Ia ingin meminta maaf karena telah memborong semua kaviar dan juga merebut kuda idaman Cutie. Sebagai bentuk permintaan maaf karena telah melakukan semua itu, Kunal ingin menghadiahkan kuda yang dimenangkan dalam lelang kepada Vimy. Tetapi tentu saja Vimy menolaknya. Rakesh gregetan. Kuda seharga 150.000 dirham ditolak mentah-mentah oleh Vimy. Vimy meminta suaminya untuk bersabar. Mereka bukan bandit kelas teri yang menyerah karena uang 150.000 dirham. Karena target yang mereka incar adalah 2 miliar rupiah. Sonia mendekati Rakesh. Ia memintanya mengoleskan lotion di tubuh manisnya. Vimy mengawasi mereka dari kejauhan. Ia tidak terima suaminya tergoda oleh wanita lain. Vimy segera memburu Rakesh. Beruntung sebelum Vimy tiba, Rakesh berhenti melumuri lotion ke tubuh Sonia. Dan Sonia juga segera pergi dari tempat itu tanpa sempat melihat amarah Vimy. Keesokan paginya Sonia kembali mendekati Buler yang membuat Cutie terbakar amarahnya. Rencana Sonia untuk dekat dengan Tuan Buler semakin sulit. Selanjutnya Kunal yang harus turun tangan. Ia mendatangi Nyonya Cutie dan secara terang-terangan mengaku bahwa ia sengaja mencari muka di hadapan keluarga Buler agar keluarga itu terkesan dengan kekayaan yang mereka miliki. Kunal mengutarakan niatnya untuk melakukan pencucian uang melalui Tuan Buler. Vimy tentu saja senang mendengar keinginan Kunal dan mereka berjanji akan membahas kembali hal ini saat makan malam tiba. Ketika makan malam, Vimy khawatir dengan suaminya karena Rakesh terlihat berbicara belak-belakan akibat efek minuman alkohol yang ditenggaknya. Beruntung, rahasia mereka tidak terbongkar dan kesepakatan itu akhirnya terjadi. Mereka akan bertemu 2 hari mendatang di Delhi. Rakesh membuka dompetnya dan memberikan kartu nama kepada Kunal agar bisa menghubungi dirinya saat tiba di Delhi. Rakesh memasang kamera CCTV untuk merekam transaksi yang akan mereka lakukan sebagai barang bukti kejahatan. Rencana mereka siap dieksekusi, hanya saja Vimy mulai merasa cemburu terhadap Rakesh dan Sonia. Ia meminta Rakesh untuk jujur kepadanya apakah Rakesh masih mencintai dirinya atau sudah mulai merasa bosan dengan hubungan yang mereka miliki selama ini. Rakesh kemudian berterus terang bahwa ia masih mencintai Vimy dan kejujuran itu membuat Vimy meneteskan air matanya. Tidak lama setelah itu, Kunal dan Sonia muncul di TKP. Mereka membawa uang yang akan dicuci. Mereka kemudian memindahkan uang itu ke dalam mobil Rakesh. Setelah transaksi terjadi, Kunal dan Sonia akan segera pulang. Tetapi sejurus kemudian, Vimy menabrak Kunal dan Sonia.
mereka berdua pingsan di TKP. Saat terbangun, mereka berdua diceramahi oleh Banti dan Babli. Menurut mereka, Kunal dan Sonia tidak pantas mencuri brand penipu yang telah dibesarkan oleh Vimy dan Rakesh dengan susah payah dan penuh kreativitas. Vimy dan Rakesh sudah menelpon polisi Jatayu dan mereka akan segera datang untuk meringkus Kunal dan Sonia. Sebelum mereka pergi, Sonia dan Kunal menjelaskan kenapa mereka melakukan semua penipuan. Ternyata Kunal dan Sonia merasakan jika ada hal yang salah dengan sistem pemerintahan. Banyak sekali ketidakadilan yang terjadi. Tidak ada yang peduli dengan nasib orang-orang miskin dan juga lemah. Hal inilah yang memicu mereka untuk memikirkan satu cara agar bisa membantu orang-orang miskin, yaitu dengan menipu orang-orang kaya yang korup dan culas. Mereka hanya mengambil 10% dari apa yang mereka curi. Sisanya akan mereka bagi-bagikan kepada rakyat miskin. Sejak kecil mereka berdua mengaku kagum dengan idola mereka yaitu Banti dan Babli yang melakukan penipuan tanpa pernah tertangkap dan tujuan penipuan itu untuk membantu orang-orang miskin. Rakesh merasa apa yang dilakukan oleh Kunal dan Sonia mirip dengan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka merasa teraniaya oleh sistem sehingga mereka menciptakan brand Banti dan Babli. Bahkan Inspektur Polisi Dasrat dulunya juga pernah memberikan kesempatan kedua kepada Vimy dan Rakesh. Kali ini Rakesh ingin memberikan kesempatan kedua kepada Kunal dan Sonia. Tersentuh dengan tujuan mulia Kunal dan juga niat baik suaminya, Vimy akhirnya setuju untuk melepaskan Kunal dan Sonia. Polisi Jatayu dan rombongannya datang ke TKP. Di sana mereka menemukan Vimy dan Rakesh terikat di kursi menggantikan posisi Kunal dan Sonia. Vimy berbohong. Menurutnya, kedua penjahat itu melarikan diri setelah mengetahui jika polisi akan segera datang ke tempat itu. Saking takutnya, mereka bahkan tidak sempat membawa kabur uang yang tadinya mereka bawa. Polisi kemudian memeriksa uang yang diserahkan oleh Kunal dan Sonia. Tetapi ternyata uang itu semuanya palsu. Banti dan Babli senior sadar jika mereka telah ditipu oleh Banti dan Babli junior. Setelah mengetahui penipuan tersebut, Vimy dan Rakesh akhirnya menceritakan semua kebenaran yang terjadi kepada polisi Jatayu. Karena merasa iba, mereka kemudian melepaskan Kunal dan Sonia. Tetapi di luar dugaan, Kunal dan Sonia justru menipu mereka kembali. Bahkan rekaman CCTV yang dipasang oleh Rakesh kali ini sudah terlanjur dihapus oleh Vimy. Ponsel Rakesh berdering dan penelponnya adalah Kunal. Rakesh mengaktifkan loudspeaker sehingga pembicaraan itu bisa didengar oleh polisi Jatayu. Dari pembicaraan itu, Kunal menjelaskan jika mereka berhasil menipu Banti dan Babli senior. Kunal mengetahui jika Rakesh berbohong ketika mereka sedang makan malam di Abu Dhabi. Saat Rakesh membuka dompet dan memberikan kartu namanya, di saat itulah ia melihat logo Banti dan Babli ada di dalam dompet Rakesh. Mendengar semua penjelasan Kunal, polisi Jatayu merasa kecewa dengan Rakesh dan Vimy. Menurutnya, mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Seminggu setelah kejadian itu, Vimy dan Rakesh menyaksikan berita di TV. Penipu Banti dan Babli memberikan sumbangan sebesar 1,8 miliar rupiah untuk anak-anak di panti asuhan. Uang itu diberikan mereka melalui rekening atas nama perusahaan Banti dan Babli dari Bank Abu Dhabi. Setelah itu, mereka mendapatkan surat yang isinya adalah tiket pesawat ke Abu Dhabi. Setibanya di Abu Dhabi, Banti dan Babli senior bertemu dengan juniornya. Di sana terungkap apa yang terjadi malam itu. Ternyata, sesaat sebelum polisi Jatayu tiba di TKP, Rakesh berpendapat jika mereka mengembalikan uang itu kepada negara, maka uang tersebut tidak akan bisa sampai langsung kepada orang yang membutuhkannya. Karena itulah, ia mengusulkan ide agar Sonia dan Kunal memberikan uang itu secara langsung kepada panti asuhan dan mereka wajib membayar 5% dari setiap barang hasil curian mereka kepada pemilik hak cipta Babli dan Banti. Bahkan panggilan telepon yang dilakukan Kunal hanyalah adegan settingan semata. Semua itu hanyalah akal-akalan Rakesh agar polisi tidak mencurigai jika mereka bersekongkol dengan Banti dan Babli junior. Untuk uang palsu yang ada di dalam mobil, Rakesh dan Vimy meminta bantuan dari Tuan Papaji. Kebetulan Tuan Papaji memiliki perusahaan percetakan. Setelah kejadian itu, Banti, Babli senior dan junior kemudian saling bersatu padu melakukan penipuan terhadap orang-orang kaya yang korup dan uangnya mereka gunakan untuk orang-orang miskin. Bahkan nama mereka kini tidak lagi Banti dan Babli 0.2, melainkan Banti dan Babli 0.4.
Dan film pun berakhir.